Ya, pertama mengenai masalah hukum meninggalkan sholat tadi. Jadi sebenarnya ketika kita meninggalkan sholat dalam keadaan kita uh, meninggalkan itu karena tidak sengaja, contoh seperti pada saat tidur saja. Begitu kita bangun, kemudian kita ingat belum mengerjakan sholat, padahal waktunya sudah lewat, itu diwajibkan untuk langsung sholat, mengqadha. Itu padahal tidur yang tidak disengaja meninggalkan sholat. Apatah lagi kalau dia meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja. Ya, cuma bedanya kalau tertidur tadi itu kalau dia melakukannya itu tidak sengaja, maka tentu dia tidak kena dosa. Itu pun dia wajib untuk membayar, ya, untuk mengganti dengan qadha. Nah, apalagi kalau dia meninggalkan dengan sengaja. Ketika dia meninggalkan dengan sengaja, maka selain dia wajib ya untuk membayar, dia berdosa. Nah, maka cara bertobatnya bagaimana? Cara bertobatnya itu ya selain tadi ya mengganti apa yang ditinggalkan itu satu, ya, kemudian memohon ampun kepada Allah karena mungkin selama ini sudah meninggalkan sholat sedemikian lama. Pertanyaannya kemudian bagaimana caranya? Nah, sebagian ulama menyarankan, jadi kalau misalnya umur 30, katakanlah ya begitu, katakanlah baliknya umur 15 tahun, 15 tahun sampai 30 kan berarti 15 tahun. Ya usahakan, ya, yang ditinggalkan tadi itu misalnya setiap kita selesai sholat rawatib, selain sholat fardunya, ya adanya, maka bisa dilakukan qadha. Nah itu cara yang paling gampang. Ulama mengajarkan begitu, ya. Dengan cara seperti itu, maka setidaknya kalau kita hitung kan berarti sampai umur berapa? Sampai umur 45 tahun. Ya kan? Dia melakukan qadha tadi, misalnya begitu. Ya enggak apa-apa. Ya, itu cara yang paling mudah sebenarnya. Ya, cara yang paling mudah untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban yang kita tinggalkan tadi. Nah, insya Allah dengan cara begitu, maka nanti tobat kita itu akan diterima oleh Allah. Karena menurut Ibnul Qayyim, tobat itu tidak cukup dengan istighfar. Tapi harus disertai dengan niat untuk meninggalkan apa yang kita lakukan sebagai dosa tadi. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi. Apa yang menjadi kewajiban tadi kita tunaikan. Nah, itu berarti apa yang menjadi kewajiban kita yang belum kita tunaikan tadi kita bayar kan? Nah, itu adalah bentuk cara kita bertobat pada Allah. Nah, itu selain istighfar. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana supaya bisa istiqomah? Maka supaya kita bisa istiqomah itu kuncinya satu. Ya, yaitu tumbuhkan rasa syukur. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk ibadah. Kita itu seringkali tidak bersyukur. Seringkali mengeluh, seringkali protes. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kita nggak bisa istiqomah. Tapi kalau kita tumbuhkan rasa syukur, kita mendapatkan nikmat dari Allah selama ini, kemudian kita akui, kita syukuri. Lalu kemudian kita gunakan itu untuk melakukan ketaatan. Nanti kita melakukan ketaatan berikutnya untuk mensyukuri ketaatan kemarin. Atau ketaatan tadi terus begitu sampai kita lupa. Sehingga kita lupa tidak taat. Ya kan? Sampai kita akhirnya taat terus. Nah, begitu caranya. Begitu caranya. Nanti kalau sudah biasa, maka ibarat seperti mesin, itu habit baru itu terbentuk dalam diri kita, sehingga kemudian kita akan menikmati. Ya, nah ini. Sama misalnya seperti begini. Anda misalnya, siapa yang rajin misalnya salat duha? Coba lakukan setiap hari, mulai awalnya berat. Sholat tahajud juga awalnya berat, tapi nanti lama-lama kalau kita itu sudah biasa, itu tubuh kita itu seperti alarm. Begitu waktunya sholat tahajud bangun sendiri. Nggak usah dibangunkan, bangun sendiri, otomatis. Karena sudah biasa. Nah, gitu. Sampai seperti itu nanti rasanya itu. Ya, nah, begitu caranya supaya kita bisa